البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan dikit lagi bacaan kita terhadap syarah muqaddimah tafsir. Kata beliau di sini, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Halaman 25, wa minal ma'lumi, termasuk perkara yang maklum, perkara yang sudah itu ya, 25 kan? Ya kan? Itu kan? Ya. Ya. Ayo na'am. Wa minal ma'lumi anna kullal kalamin fal maqsud minhu fahmu ma'anihi duna mujarradil alfadhi. Perhatikan baik ini. Wa minal ma'lum, termasuk perkara yang diketahui anna kullal kalamin, bahwasanya setiap kalam, setiap ucapan, fal maqsud minhu, yang diinginkan darinya, fahmu ma'ani, memahami makna-maknanya, duna mujarradil alfadhi, bukan semata-mata hanya apa? Lafadznya saja. Antum baca Al-Quran, membaca As-Sunnah, itu yang paling ditujukan, yang paling inti memahami maknanya atau hanya lafadznya saja? Memahami apa Husain? Maknanya atau lafadznya saja? Maknanya. Perhatikan situ ya, simak baik-baik ya. Fal Quran aula bidzalik, maka Al-Quran lebih aula, lebih pantas untuk dipahami maknanya. Wa aidon, dan juga fal adah tamna an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilm, secara adatnya, secara tradisinya itu mencegah atau menghalang-halangi orang itu, kaum itu membaca kitab dalam suatu fan, yaitu studi atau bidang studi, nah minal ilm, dari ilmu yang ada, katib seperti ilmu kedokteran, wal hisab ilmu perhitungan, wala yastashrihu, kemudian mereka tidak minta apa penjelasan, tidak mencari penjelasannya, jarang sekali. Kalau orang ada sekali mesti mencari penjelasannya, apa maknanya ini, paham belum? Jarang sekali orang baca kitab dalam suatu bidang studi, mau fikih, usul, mustalah, kemudian dia enggak mencari penjelasannya. Paham belum? Seperti antum sekarang belajar, ini kan mencari penjelasannya, ya enggak? Ya kalau cuma baca mungkin bisa, tapi penjelasannya kurang. Paham maksudnya? Seperti itu. Fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum? Maka bagaimana dengan Al-Qur'anul Karim, kalamullah, yang mana itu adalah yang bisa menjaga mereka, wa bihi, dengan sebab Al-Qur'an tersebut, najatuhum, yaitu keberuntungan mereka, keselamatan mereka, wa sa'adatuhum, dan juga kebahagiaan mereka, wa qiyamud dinihim wa dunyahum, dan juga tegaknya agama mereka serta dunia mereka. Paham maksudnya? Kitab selain Al-Qur'an aja orang kalau baca pengennya apa? Tahu penjelasannya, ya enggak? Apalagi Al-Qur'an, upayakan tahu penjelasannya, tahu na'am tafsirannya. Mahum soal ini Isa? Ayo na'am. Qala Asy-Syaikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, hadza kalamun sahih, ini ucapan yang benar. Fa innana law kunna masalan nadrus kitab Az-Zadul Mustaqni', penting sekali kitab ini, bagus sekali, masalah fikih yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dengan apa? Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni', itu bagus sekali. Kata beliau, ini ucapan yang benar. Kalau seandainya kita, masalah sebagai contoh, nadrus, mempelajari kitab Az-Zadul Mustaqni', mempelajari kitab Zadul Mustaqni' wa naqra'uhu tsumma namshi, baca kemudian jalan gitu aja. Fa innana la nastafid, maka sesungguhnya kita tidak bisa mengambil faedah. Antum sekarang ketika ada kitab seperti ini, antum baca aja, itu bisa dikatakan faedahnya kurang. Berbeda kalau belajar. Karena kalau belajar itu ada penjelasannya. Nah, penjelasan itulah yang membuat antum semakin melekat dan memahami inti kandungan daripada kitab tersebut. Wa kadzalika law qara'na kitaban masalan fit tib aw fil kimia aw ma asydalik. Kata beliau seperti itu pula, kalau seandainya kita membaca kitab, sebagai contoh kitab kedokteran, Tibbun Nabawi misalkan. Tibbun Nabawi misalkan, atau kitab kimia, masalah kimia. Nah, bagaimana cara ini, cara itu, au masybah dzalik, atau yang semisal itu, bi an naqra wa nafsi, yaitu dengan cara kita baca cuman berjalan gitu aja, baca wa nafsi, dan berjalan. Maksudnya bagaimana? Baca enggak merenungi maknanya, baca tok gitu. Fa innana la nastafid abada. Maka sesungguhnya seperti ini kita tidak bisa mengambil faedah selama-lamanya. Falaqad jaratil 'adah al-mu'akkadah annahu la yumkin an naqra ayya kitabin illa wa nastashrihuhu. Dan sungguh telah berjalan tradisi yang sudah dikuatkan bahwasanya tidak mungkin kita baca kitab apa saja kecuali apa? Kita pasti meminta penjelasannya. Ya enggak? Antum baca matan Jurumiyah, minta enggak penjelasannya? Minta penjelasannya. Antum baca matan Al-Qawaidul Fiqhiyah misalkan, apakah enggak minta penjelasannya? Minta penjelasannya, karena kalau cuma baca tok bisa, tapi faedahnya kurang. Dipermisalkan bagi orang yang naik apa? Bagikan orang yang naik apa kemarin? Dipermisalkan bagaikan orang yang naik apa?
naik kereta api. Paham ya? Dari stasiun menuju stasiun, enggak berhenti sama sekali, langsungan. Jadi enggak berhenti merenungi wala syai', langsungan ke stasiun yang berikutnya. Paham ya? Jadi kurang faedahnya. Nah, kalau berhenti kan ada faedahnya, mungkin bisa istirahat, bisa ini, bisa itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau orang baca suatu kitab pasti dia minta penjelasannya gitu loh. Paham ya? Naam. Bi an natlub min syarh man yashrahuhu lana. Pasti dia minta kepada orang yang apa? Agar menjelaskan kepada kita. Ustaz, kalam itu apa kalam? Nah, minta penjelasan kan? Karena dia belum paham gitu loh. Nah, seperti itu. Wa inna sarat qira'atuna lahu abasan. Kalau enggak seperti itu berarti bacaan kita ini dianggap abasan, sia-sia. Bacanya sia-sia. Antum baca matan kok tiba-tiba langsung apa? Dibaca tok itu tanpa penjelasan, tanpa mengetahui maknanya, sia-sia, enggak ada faedahnya. Mahum soal ini Abdullah? Ayo, berikutnya. Wala yuqal, dan juga tidak dikatakan innal qur'ana yakhtalif an dzalik likaunil insan yusab ala tilawatih. Tidak dikatakan juga kalau Al-Qur'an beda katanya. Al-Qur'an itu beda dari yang pertama tadi. Kenapa? Dikarenakan manusia itu kalau baca Al-Qur'an dapat pahala. Fayuqal, maka dikatakan innal qur'ana lahu jihatan. Al-Qur'an itu ada dua sisi, memiliki dua sisi. Jihatu ta'abbudin wa jihatu amalin wa tanfidin. Sisi beribadah, sisi pengamalan dan juga pelaksanaan. Beribadah dapat pahala, pelaksanaan dan pengamalan ini yang butuh apa? Perjuangan dan usaha. Fal ula qad tahsul. Yang pertama, perhatikan ya, sisi ibadah qad tahsul bisa terjadi bi an yata'abbad al-insan lillahi azza wa jalla bi qira'atil Qur'an. Seseorang beribadah kepada Allah Taala dengan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu ibadah bukan? Ibadah. Satu sudah terlaksanakan, yang satu. Yang kedua, lakin tsaniyah, yang kedua ini yang amalan dan pelaksanaan ini allati nuzila min ajliha, yang Al-Qur'an diturunkan dalam rangka untuk diamalkan dan juga dilaksanakan, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki mata hati itu mau mengingat dengan Al-Qur'an tersebut. Mafqudatun fi haqqi man lam ya'rif ma'nal Qur'an wa lam yata'ad bih. Yang kedua ini akan hilang. Apa itu? Mengamalkan dan mengetahui makna-maknanya ini, apa mengamalkan dan melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an, ini mafqudah, hilang, terhilangkan. Pada hak orang yang tidak mengetahui makna Al-Qur'an dan tidak mengambil apa? Tidak mengambil nasihat dengannya. Ya itu tidak mau mengambil nasihat dengan Al-Qur'an tersebut. Paham belum? Jadi kesimpulannya barakallahu fikum wa hidakumullah, Al-Qur'an ini memiliki dua sisi, sisi ibadah sama sisi apa tadi? Pengamalan dan juga pelaksanaan. Untuk masalah ibadah mudah, orang baca Al-Qur'an niatnya karena Allah Taala sudah dikatakan ibadah, tapi melaksanakannya, mengamalkannya, kalau enggak mengetahui maknanya kan enggak bisa. Harus mengetahui maknanya melalui apa? Tafsirannya. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.